Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Campaka yang hebat-hebat? Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa belajar kembali meskipun secara daring ya, meskipun secara pembelajaran jarak jauh. Pada hari ini, hari spesial, hari Kamis, tanggal 25 November tahun 2021 yang bertepatan dengan Hari Guru Nasional ya. Jadi hari ini kalian tidak ada pertemuan tatap muka di kelas, tetapi tetap kalian mendapatkan layanan belajar dari sekolah. Sebab guru-guru hari ini akan melaksanakan kegiatan peringatan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Jadi kalian belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh ya. Sehingga hak kalian untuk belajar tetap terpenuhi. Baik, kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi ya. Ini ada 3 materi yang tersisa ya di kelas 8 ini. Materinya akan Bapak sampaikan dalam satu kali pertemuan ya. Bapak pilih-pilih materi 3 bab ini yang esensial ya, karena memang dalam kurikulum darurat sekolah diberikan keluasan untuk memilih materi-materi yang esensial ya. Baik, berikutnya kita akan bahas satu persatu ya. Ini bab 4 ya, tentang sistem pencernaan manusia. Pencernaan pada manusia terbagi menjadi 2 ya, yaitu pencernaan mekanik ya, dan yang kedua adalah pencernaan kimiawi ya. Jadi mekanik ini secara bahasa ya mekanik ya. Jadi ada proses mekanik, proses yang dilakukan atau dibantu dengan bantuan gigi ya. Jadi kata kuncinya ini ada bantuan gigi ya. Adapun pencernaan kimiawi, ini pencernaan yang dibantu oleh zat kimia ya. Zat kimianya bukan yang diproduksi oleh pabrik ya di luar tubuh manusia, tapi zat kimianya yang diproduksi oleh tubuh manusia itu sendiri. Yang dalam hal ini disebutnya enzim. Nah, ini dia enzim. Jadi enzim ini secara umum adalah sebetulnya zat kimia ya, tapi dia sejenis protein yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri, yang dia mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Jadi satu enzim satu fungsi. Nah ini ya, secara detail enzim adalah zat protein ya, jenis protein yang berfungsi sebagai katalis ya. Katalis itu zat yang bisa mempercepat suatu reaksi kimia, tetapi zat tersebut tidak ikut bereaksi ya. Subhanallah ya. Jadi ada zat yang bisa mempercepat reaksi kimia, tetapi zat tersebut tidak ikut bereaksi. Nah, enzim ini adalah protein tadi sudah dijelaskan ya, yang bisa mempercepat proses penguraian makanan ya, atau proses pencernaan makanan ya. Jadi makanan tuh dapat dicerna secara kimiawi, dipercepat bahkan ya dengan bantuan enzim. Enzim ini sekali lagi diproduksi oleh tubuh manusia, bukan diproduksi oleh pabrik yang ada di luar gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita ya, kepada manusia itu berupa perangkat-perangkat yang luar biasa yang tidak perlu dibeli ya, tinggal dipelihara, tinggal dijaga gitu ya kesehatannya, yaitu enzim. Baik, enzim ini tadi sebagaimana yang Bapak sampaikan memiliki fungsi tertentu ya, punya tugas-tugas tertentu spesifik ya. Jadi satu enzim satu fungsi, sehingga tubuh kita banyak macam-macam enzim ya. Tempat produksinya juga berbeda-beda ya. Kita bahas satu persatu ya. Di mulut, nah, di organ mulut ini ada satu enzim. Nah, ini salah ya, bukan 3 enzim nih ya. Ada satu enzim ya, yaitu enzim petialin atau enzim amilase. Nah, ini juga ada salah nih, nggak ada D-nya ya. Jadi enzim petialin atau enzim amilase yang fungsinya adalah mengubah karbohidrat menjadi glukosa ya. Jadi di mulut kita selain terjadi pencernaan mekanik oleh gigi, juga terjadi pencernaan kimiawi oleh
enzim amilase ya. Jadi ketika kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi ya, jagung, apalagi roti ya, tepung ini ya, bisa menjadi roti ya, atau bisa menjadi bolu ya, apalagi misalkan aci ya, atau sagu dan sebagainya. Jadi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat itu langsung akan dicerna di dalam rongga mulut dengan bantuan enzim amilase ya, dan akan diubah menjadi glukosa atau gula ya. Makanya kita kalau makan nasi itu setelah dikunyah-kunyah itu akan terasa manis ya. Kenapa? Karena memang nasi ini diubah menjadi glukosa oleh bantuan enzim amilase ya. Nanti enzim amilase juga ada lagi di organ usus halus ya, atau pankreas. Sini ada enzim amilase ya. Nah, sama fungsinya itu mengubah karbohidrat. Nama lain dari karbohidrat adalah amilum ya. Jadi amilum atau karbohidrat atau pati itu akan diubah oleh enzim amilase menjadi glukosa. Baik, berikutnya yang kedua di organ lambung. Lambung kita ini ada 3 enzim yang diproduksi oleh tubuh kita. Yang pertama asam lambung atau HCl. Ya, asam lambung ini fungsinya adalah untuk membunuh mikroorganisme. Jadi kuman-kuman yang masuk di dalam tubuh kita melalui makanan ya, melalui minuman itu akan dibunuh oleh asam lambung ya. Jadi termasuk mikroorganisme ini diantaranya adalah jamur ya, atau bakteri atau virus ya. Sehingga kuman-kuman itu ketika masuk ke dalam lambung itu akan dibunuh ya. Oleh siapa? Oleh asam lambung. Tapi hati-hati ya, asam lambung ini ketika dia sudah diproduksi tetapi tidak ada makanan yang masuk ke dalam lambung, maka jadilah penyakit ya, yang sering disebut dengan penyakit MAH. Nah, jadi penyakit MAH ini bisa dikarenakan ada asam lambung yang sudah diproduksi tetapi tidak ada makanan yang akan dicerna gitu ya, sehingga perih, lambung kita terasa perih ya. Nah, oleh sebab itu kalau sudah waktunya makan jangan sampai terlambat ya, sebab diantara penyebabnya atau akibatnya adalah bisa mengakibatkan sakit di asam lambung, di lambung ya, yang disebut dengan MAH. Kemudian ada enzim pepsin. Pepsin ini adalah mengubah protein jadi pepton. Nah, kalau kita makan makanan yang mengandung protein ya, seperti tempe, daging, telur, tahu dan sebagainya, itu nanti akan diubah, akan dicerna secara kimiawi mulai di dalam lambung ya. Kalau di mulut belum ada tuh protein dicerna ya, sehingga proteinnya belum dicerna. Karena protein termasuk yang agak lama dicerna ya, butuh waktu yang cukup lama dibanding dengan karbohidrat, dia lebih cepat. Nah, di mana dicernanya mulai cerna? Ketika di lambung, karena ada enzim pepsin. Nanti bisa mengubah menjadi pepton. Ya, itu nah ya. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat semua, ada enzim renin ya. Renin ini adalah untuk menggumpalkan protein susu. Jadi kalau kita makan yang apa? Bukan makan, minuman susu ya, itu akan dicerna juga ketika di dalam renin atau di dalam lambung melalui enzim renin, gitu ya. Oke. Jadi kalau di mulut mah belum, karena di mulut masih yang dicerna yang glukosa tadi ya, yang karbohidrat menjadi glukosa. Baik, yang ketiga adalah organ usus halus ya, atau pankreas. Ini menghasilkan 3 enzim. Yang pertama enzim tripsin. Nah, tripsin ini adalah untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Jadi ketika di dalam lambung sebetulnya protein sudah dirubah menjadi pepton. Cuman pepton ini masih belum bisa diserap ya sehari-hari makanannya oleh tubuh kita. Maka perlu dicerna lagi oleh enzim yang lain, yaitu enzim tripsin. Gitu ya. Nah, enzim tripsin ini akan mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, ketika sudah jadi asam amino, maka sudah bisa diserap oleh tubuh. Jadi ibaratnya kalau masak gitu ya, pepton itu belum matang lah kira-kira ya, masih setengah matang ya. Nah, nanti di dalam organ usus halus akan dimatangkan oleh enzim tripsin. Kemudian yang kedua ada enzim amilase, yang tadi sama dengan yang di mulut. Yang ketiga enzim lipase. Ini untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Disinilah lemak itu adalah yang terakhir akan dicerna ya. Jadi lebih lama lagi lemak ini ya. Setelah pertama tadi yang paling cepat adalah karbohidrat,
kemudian berikutnya di dalam lambung mulai protein dicerna, dan yang terakhir adalah lemak ya. Nah, lemak ini memang penting juga oleh tubuh kita ya, termasuk zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Hanya ingat lemak yang baik ya, yang dibutuhkan oleh tubuh. Lemak yang baik itu apa? Lemak yang dalam istilah lain sebutnya lemak tak jenuh ya. Contohnya apa? Sumber-sumber lemak tak jenuh, misalkan alpukat ya. Itu alpukat lemak yang baik ya. Asal dimakannya baiknya tidak menggunakan gula ya. Jadi langsung dimakan alpukatnya. Itu termasuk lemak yang baik. Atau misalkan minyak zaitun ya. Itu sangat bagus diminum. Dia mengandung lemak yang baik ya. Nah, lemak yang baik ini yang akan melawan ya lemak-lemak yang jahat ya, lemak-lemak yang buruk. Ya, next ya. Baik, berikutnya makanan. Jadi makanan kita tadi sudah Bapak singgung ya, ada yang mengandung karbohidrat, ada yang mengandung lemak ya, ada yang mengandung protein ya, ada yang mengandung gula juga. Nah, kita bisa uji ya. Jadi masing-masing kandungan atau nutrisi pada makanan kita bisa uji ya dengan dengan praktikum ya, dengan percobaan ya. Ini gambarannya ya. Kalau uji nutrisi karbohidrat itu menggunakan larutan Lugol ya. Jadi caranya larutan Lugol diteteskan pada bahan makanan ya yang akan diuji. Misalkan kita ambil nasi ya, nasi sedikit aja, 2 butir ya. 2 butir nasi ya dihaluskan, kemudian diteteskan larutan Lugol. Nah, nanti ketika Lugol dan karbohidrat bereaksi ya, ketika nanti bereaksi ini, maka larutan Lugol akan berubah menjadi warna biru kehitaman. Jadi ketika bereaksi maka eh, terindikasi positif, berarti makanan tersebut mengandung karbohidrat. Jadi ketika sudah diteteskan Lugol, nanti warnanya berubah menjadi biru kehitaman, oh berarti betul nih nanti mengandung karbohidrat ya, begitu. Coba lagi yang lain, misalkan tahu ya, tahu diteteskan Lugol, kira-kira bereaksi nggak? Kalau dia tidak bereaksi, maka tidak akan berubah warna jadi biru kehitaman ya, warnanya tetap warna semula gitu ya. Kalau warna semulanya kuning ya berarti tetap warna kuning gitu ya. Ini uji karbohidrat. Berikutnya adalah uji protein. Uji protein ini menggunakan biuret ya. Menggunakan reagennya namanya biuret ya. Kalau tadi uji karbohidrat menggunakan Lugol ya. Kalau protein biuret. Caranya gimana? Caranya sama dengan tadi yang Lugol ya. Larutan biuret diteteskan pada bahan makanan ya. Misalkan Bapak ingin menguji putih telur ya, yang masih mentah ya. Putih telur yang masih mentah ya, siapkan dalam wadah, kemudian teteskan larutan biuret ya, teteskan larutan biuret ya, cukup setetes 2 tetes ya. Setelah itu tunggu beberapa saat. Jika terdapat reaksi, nah ini dia. Ketika bereaksi, maka nanti larutan biuretnya akan berubah menjadi ungu gitu ya. Ini menunjukkan indikator positif. Oh betul, berarti makanan tersebut mengandung protein ya. Kalau tadi Bapak misalkan ujinya putih telur, oh berarti betul putih telur mengandung protein gitu ya. Coba lagi nanti misalkan dalam praktikum, coba bahan makanan yang lain ya. Misalkan nasi lah ya, nasi tadi ya, nasi 2 butir dihaluskan, teteskan biuret, kira-kira berubah jadi ungu nggak gitu ya. Kalau dia berubah menjadi ungu berarti memang nasi mengandung protein juga ya. Tapi secara literasi memang nasi tidak mengandung protein ya. Hanya nanti lihat secara hasil di praktikum ya. Kalau nasi kan jelas ya mengandung karbohidrat. Kalau putih telur secara literasi mengandung protein, tapi kita perlu buktikan melalui uji makanan ya. Oke, berikutnya uji glukosa atau gula. Kalau uji sebelumnya misalkan karbohidrat menggunakan larutan Lugol ya, hasilnya menjadi biru kehitaman ya. Yang kedua uji protein menggunakan larutan biuret ya, yang hasilnya menjadi warna ungu. Nah, yang ketiga yang terakhir ini uji glukosa atau uji gula ya. Kita ingin tahu nih apakah makanan ini mengandung gula atau tidak ya. Sama caranya, larutan Benedik diteteskan ya pada bahan makanan. Ketika Benedik dan glukosa bereaksi, maka larutan Benedik akan berubah menjadi merah bata. Jadi merahnya kebataan gitu ya.
Kalau tidak bereaksi, maka tidak akan berubah warna menjadi merah bata. Ya, masih tetap warna Benedict mula-mula begitu ya. Nah, ini bisa misalkan kita pengen uji apa nih ya? Yang mengandung makanan yang mengandung gula ya. Misalkan gula pasir ya. Ya, cukup 1 sendok ya, sendok kecil dihaluskan ya, kemudian teteskan Benedict. Perhatikan ada reaksi apa enggak? Terjadi perubahan warna apa tidak? Kalau terjadi reaksi, terjadi perubahan warna, maka betul gula pasir berarti mengandung gula gitu ya, atau glukosa. Itu ya, nah ya, sahabat-sahabat semua ya. Baik, berikutnya adalah gangguan pada sistem pencernaan ya. Nah, diantaranya adalah ada obesitas ya. Apa sih obesitas? Kegemukan ya, berlebihan berat badan gitu ya. Ya, nanti ada tabelnya ya. Biasanya yang di atas 100 kilo gitu ya. Itu obesitas. Karies gigi, giginya nih karies ya, kropos gitu ya. Berlubang gitu ya. Ini biasanya jarang gosok gigi ya. Atau suka makanan yang manis-manis ya, suka makan es ya. Suka minuman yang dingin, itu juga bisa merusak gigi. Mah ya, mah tadi sudah dijelaskan di lambung. Diare, diare ini terjadi ada bakteri yang berlebihan di dalam usus besar ya, sehingga kotorannya fesesnya itu menjadi cair gitu ya, dan lain-lain. Ya baik, bab 5 ya sekarang, yaitu zat aditif dan zat adiktif. Nah, bedanya cuma dikit ya. Yang satunya nggak ada K-nya, aditif. Yang kedua ada K-nya, adiktif. Ya. Baik, yang pertama dulu ya, sahabat-sahabat semua ya. Teman-teman kelas 8 ya, hebat ya. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk meningkatkan kualitas makanan atau minuman. Jadi intinya adalah zat aditif ini zat tambahan ya. Misalkan apa? Nanti kita bahas ya. Yang kedua zat adiktif. Nah, zat adiktif adalah zat yang dapat menimbulkan kecanduan, yaitu rokok, miras, narkotika, psikotropika dan lain-lain. Jadi kalau zat aditif ini zat tambahan, sedangkan zat adiktif ini zat kecanduan atau ketagihan. Ya, nah ya. Baik, kita bahas ya. Yang pertama zat aditif. Nah, zat aditif ini tambahan ya. Tambahannya berupa apa? Bisa macam-macam ya. Yang dalam hal ini Bapak akan bahas, jadi ada 4 macam. Tambahannya pertama tambahan pewarna ya. Jadi pewarna nih ya. Semua ya Bapak lupa. Semua zat aditif ada yang alami, ada yang buatan. Mana yang paling bagus yang digunakan? Yang alami, jelas ya. Alami ya. Kalau yang buatan bisa berbahaya ya. Hanya dalam batas-batas tertentu memang tidak berbahaya. Hanya kita usahakan yang alami. Misalkan bahan pewarna ya. Ini bahan pewarna, ada pewarna alami ya. Misalkan pengen bikin nasi kuning, kita gunakan apa? Kunyit gitu ya. Misalkan pengen bikin mie yang warna ungu, kita gunakan apa? Oh, kita gunakan ini Pak, apa namanya, buah naga, bisa ya. Itu bagus ya, alami ya. Nah, kalau yang pewarna buatan ini yang berbahaya ya. Meskipun pewarna buatannya dia untuk makanan ya, sebaiknya dihindari. Ya, memang dalam batas-batas tertentu diperbolehkan ya. Tapi kalau itu berulang-ulang dikonsumsi jadi berbahaya juga. Ya. Bahan pemanis, ada pemanis yang alami, ada pemanis yang buatan. Yang alami contohnya ya gula pasir dari tebu ya, gula merah dari aren, madu dari lebah dan lain-lain ya. Nah, ini yang alami yang bagus ya. Tapi kalau yang buatan kayak sakarin, siklamat, aspartam gitu ya, ini berbahaya. Dan minuman-minuman sekarang itu ya, teh eko, teh rio itu ya, teh pucuk itu banyak mengandung pemanis-pemanis buatan ya, yang ini bisa berbahaya. Apa bahayanya? Banyak ya. Satu, bisa menyebabkan diabetes mellitus atau kencing manis ya. Nah, ini berbahaya ya. Nah, kalau kita ingin minuman yang manis gimana Pak? Yang baiknya bikin sendiri di rumah ya. Gunakan gula ya, paling kalau ada gula pasir, kalau lebih bagus lagi gula batu ya. Yang paling bagus lah pakai gula apa, Tropicana Slim ya. Itu gula rendah kalori ya, atau bahkan bahkan no kalori ya, no kalori, tidak ada kalorinya. Berikutnya zat aditif yang berikutnya, yang ketiga bahan pengawet ya. Ada pengawet yang alami, misalkan ikan
pengasapan ikan ya, buah dimaniskan, manisan buah ya, penggaraman ikan, pendinginan buah di lemari es. Jadi ini proses yang alami ya, pendinginan, pemberian garam itu adalah proses yang alami. Ya, ini yang bagus ya. Tapi kalau makanan-makanan minuman sekarang ya yang kemasan jarang yang pakai yang alami ya. Seringnya adalah menggunakan yang buatan. Misalkan nih, yang banyak digunakan pada minuman-minuman kemasan makanan ya, natrium benzoat. Nah, ya, gas etilen oksida ini bahaya ya. Bahaya, makanya sebaiknya kita makan makanan yang fresh-fresh gitu ya. Misalkan beli es kelapa ya, beli aja es kelapa langsung ya, nggak usah beli es kelapa yang dikemas-kemas ya, gitu. Pengen minuman buah-buahan ya, orange ya, jeruk ya, udah aja beli jeruknya langsung begitu ya, nggak usah yang dikemas-kemas gitu ya. Jadi lebih bagus yang segar, yang fresh langsung begitu ya. Kemudian yang keempat ada namanya zat penyedap atau bahan penyedap ya. Nah, ini juga sama yang alami, rempah-rempah, biji, pala, cengkeh, daun alam, serai ya. Ini adalah penyedap yang alami ya. Ini yang bagus ya. Penyedap buatan ini kurang bagus ya. Misalkan MSG, ini yang sering ya. Kita kalau beli ciki ya, kalau beli makanan, beli bakso, beli nasi goreng ya, beli apa lagi mie ayam itu suka dikasih mecin kan? Suka dikasih mecin. Mecin itu nama lainnya, nama kimianya adalah monosodium glutamat atau MSG ya. Karena Bapak kalau beli beli bakso nih ya, Mang beli bakso Mang, jangan kasih mecin gitu ya. Mang beli nasi goreng jangan kasih mecin. Mang beli soto jangan kasih mecin. Kenapa? Untuk mengurangi ya penyedap-penyedap yang sifatnya sintetis atau buatan ya. Nah, ini penting ya. Bagaimana kita menjaga agar tubuh kita menjadi lebih sehat. Karena sehat itu mahal ya. Mencegah itu lebih baik ketimbang daripada mengobati. Ya, yang berikutnya zat adiktif. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, zat adiktif ini zat yang membikin atau membuat kecanduan, ya, ketagihan. Jadi orang kalau sudah menggunakan zat adiktif ini dia jadi ketagihan. Jadi pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi ya. Bahkan dosisnya bertambah, ya. Di antaranya rokok, miras, narkotika, psikotropika. Ini kalau miras, narkotika, psikotropika ini ada undang-undangnya ya. Kalau kita gunakan narkotika kena undang-undang yang bisa dipenjara gitu ya. Tapi kalau rokok masih belum. Tapi jangan salah, rokok ini sangat berbahaya ya. Di dalam rokok itu banyak kandungan-kandungan yang berbahaya. Ada tar, ya, ada nikotin, ada karbon monoksida ya. Itu bahaya ya. Jadi rokok itu bisa menyebabkan kanker, diabetes, imun lemah, penyakit mata, luka susah kering, sakit gigi, mulut, dan sebagainya, macam-macam lah ya, jantung, paru-paru dan sebagainya. Makanya disimpulkan di bungkus rokok itu peringatan rokok bisa membunuhmu gitu ya. Nih sekarang Bapak kasih logika ya. Kalau kalian ada orang jualan minuman ya di botol. Ada orang jual minuman di botol. Ada tulisannya di botol. Peringatan minuman ini bisa membunuhmu. Kira-kira dibeli nggak? Ya nggak akan dibeli. Jangankan diminum, dibeli juga nggak akan. Ya kan? Kalian beli makanan nih, roti misalkan ya. Di roti ada tulisan peringatan pemerintah ya. Roti ini bisa membunuhmu. Kira-kira kalian beli nggak? Ya nggak akan beli ya. Jangankan dimakan, dibeli aja enggak gitu ya. Nah, ini kan aneh ya. Rokok udah tahu ada peringatannya ya, tapi banyak orang yang masih beli ya, banyak orang yang masih beli ya, padahal ini sudah ada peringatannya ya, sudah ada peringatannya, dan semua dokter, semua kesehatan sepakat rokok ini berbahaya ya. Oleh sebab itu kalian yang sudah terlanjur merokok berhenti dari sekarang ya. Pernah ada wawancara nih ya antara pemilik ya, pemilik bukan karyawan ini ya, ada pemilik pabrik rokok diwawancara oleh wartawan ya, bosnya nih bukan karyawannya ya, ditanya, bos ya, bos kan punya ini nih, punya pabrik rokok nih ya, kira-kira bos ngerokok nggak di rumah? Apa jawabannya coba? Kata si bosnya, enggak, saya nggak merokok gitu. Loh, kenapa bos nggak merokok? Karena saya tahu bahayanya merokok gitu. Buat apa saya banyak uang tapi misalkan saya sakit-sakitan misalkan ya. Si bosnya aja coba ngerokok, masa kitanya yang merokok ya. Udah segera berhenti ya. Bagi kalian yang terlanjur segera berhenti. Kalau yang belum pernah jangan sekali-kali mencoba ya. Jangan sekali-kali mencoba ya. Bapak alhamdulillah dari kecil sampai sekarang ya tidak merokok karena tahu bahayanya, ruginya juga banyak ya. Nih buat teman-teman ya, sahabat perempuan ya,
saran Bapak juga nih, yang laki-laki jelas ya jangan merokok ya. Yang perempuan nih ya, nanti suatu saat kalau kalian sudah dewasa, siap menikah, ya cari calon suami yang tidak merokok ya. Atau susah Pak, ya cari ya, Bismillah ya. Kenapa? Karena kalau calon suami kita merokok ya rugi ya. Satu, rugi secara kesehatan ya. Dua, rugi secara biaya. Bayangin serokok sebungkus berapa? Minimal 20.000 kalau sebungkus. Kalau 2 bungkus bisa 40.000 ya. 40.000 kali 30 hari aja bisa 1.200.000 ya. Itu kan uang itu bisa buat yang lain ya. Bisa buat sekolah anak, bisa buat jajan anak, bisa buat beli susu anak, ya kan? Bisa juga untuk nyicil motor misalkan ya, dan sebagainya. Belum secara lingkungan juga tidak sehat ya. Jadi kalian dari sekarang ya, nanti buat yang perempuan ya, kalau sudah dewasa nanti kelak ya, atau kalaupun yang datangnya misalkan yang lamarnya yang merokok, jadikan syarat aja ya. Ya nanti kalau nikah sama Neng ya, tolong berhenti merokok ya. Oh siap, nah tulis ya perjanjian, saya siap untuk berhenti merokok, tanda tangan, dikasih materai kira-kira gitu ya. Oke, bagus itu ya, saran dari Bapak begitu ya, supaya apa, supaya kita menjadi yang sehat. Baik, bab terakhir, bab 6 adalah sistem peredaran darah. Ya, sahabat-sahabat semua, darah itu bisa beredar karena melalui pembuluh darah. Ya, seperti sebagaimana air itu bisa mengalir karena melalui selang. Ya, ada selangnya ya. Ada selang air, ada pipa air kan gitu kan. Darah pun sama, itu mengalir karena ada pembuluh darah, ya. Nah, pembuluh darah ini terbagi menjadi dua dalam manusia. Ada pembuluh darah nadi, ada pembuluh darah balik, ya. Baik. Jadi darah ini dipompa oleh siapa? Oleh jantung. Jadi jantung ini adalah organ sangat vital ya. Penyakit yang banyak atau paling pertama yang menyebabkan kematian itu penyakit jantung ya. Jadi sangat vital ini ya. Nomor satu sangat vital. Jantung ini fungsi utamanya adalah memompa darah ya. Nah, ketika memompa darah, darah itu dialirkan ya, dialirkan. Jadi ada yang darah mengalir keluar atau keluar jantung. Nah, darah yang mengalir meninggalkan jantung atau keluar jantung itu dibawa atau disalurkan lah gitu ya oleh pembuluh darah nadi atau arteri ya. Ini ciri-cirinya banyak nih, ciri-ciri arteri ya. Tempatnya bersembunyi, dindingnya tebal, denyut terasa, darah keluar memancar ya. Jadi kalau kita suka diperiksa nih berapa denyut jantungnya, nah itu yang diperiksa apanya, pembuluh darah nadinya yang diperiksa ya. Baik, yang kedua, di samping ada darah yang keluar dari jantung, ada juga pembuluh darah yang masuk ke dalam jantung ya. Ada yang keluar dari jantung, ada yang masuk ke dalam jantung gitu ya. Nah, yang masuk ke dalam jantung disebutnya pembuluh darah balik atau vena ya. Apa ciri-cirinya? Ah, ini dia cirinya nih, tempatnya di dekat dengan permukaan tubuh nih. Kalau kalian lihat tangan kalian nih ya, itu ada kayak warna hijau atau biru ya. Itu apaan? Itu adalah pembuluh darah ya. Pembuluh darah apa? Itu pembuluh darah balik atau vena ya. Dia dindingnya tipis, letaknya dekat permukaan tubuh ya. Denyutnya tidak terasa ya. Darah yang keluar tidak memancar ya. Itu perbedaan antara nadi dengan arteri. Berikutnya, nah ini ada gambar ya. Darah ini mengalir ini atau beredar ini ya ada 2 kali dalam sekali siklus ya. 2 kali melalui jantung ya. Nah, peredaran darah yang pertama kita sebut peredaran darah besar ya, yaitu peredaran darah yang melewati seluruh tubuh. Ya, ini dia ya. Ini dari jantung ya. Ini ada atrium ya. Atrium itu artinya serambi ya. Jadi jantung terbagi jadi 4 ya. Ada atrium kanan, atrium kiri, atau serambi kanan, serambi kiri. Ya, kemudian yang bawah ini ventricle ya. Ventricle artinya bilik ya. Bilik kanan, bilik kiri gitu ya. Nah, ini darah keluar dari jantung nih, yang warna biru nih ya, keluar ya. Nah, ini melalui apa? Melalui pembuluh darah tadi yang keluar nadi ya atau arteri ya. Nah, ini keluar ya. Nah, kalau dia keluarnya ke seluruh tubuh ya, ini kayak ini ke seluruh tubuh kan, maka dia disebutnya adalah pembuluh darah peredaran darahnya besar ya. Tapi juga ada yang keluarnya dia bukan ke tubuh, tapi dia keluarnya, nah ini dia ya, dari ini nih ya, dia keluarnya adalah menuju paru-paru gitu ya. Kalau dia keluarnya menuju paru-paru, maka disebutnya peredaran darahnya kecil. Oleh sebab itu manusia itu disebutnya
peredaran darahnya ganda. Kenapa disebut ganda? Karena dalam satu siklus melewati jantungnya 2 kali, gitu ya. Ini yang darahnya warna biru, ini darah kaya mengandung karbon dioksida, ya. Sedangkan yang kuning, yang merah ya maaf, ini darah yang kaya mengandung oksigen. Jadi kalau yang setelah keluar dari paru-paru ini dia banyak mengandung oksigen, ya. Tapi kalau yang menuju paru-paru ini banyak mengandung karbon dioksida. Nah, yang banyak mengandung karbon dioksida disebutnya darah kotor, ya. Sedangkan darah yang mengandung atau kaya dengan oksigen disebutnya darah bersih. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi detak denyut jantung, ya. Jadi ada 4 faktor ya. Yang pertama adalah aktivitas tubuh. Jadi kalau kita habis berlari, itu maka denyut jantungnya makin bertambah dibanding orang yang diam ya. Jadi kalau habis lari nih, lari ya, diukur nih berapa denyutnya, makin banyak ya. Gitu dibanding orang yang diam. Kemudian yang kedua jenis kelamin. Jenis kelamin, kalau orang yang laki-laki sama perempuan lebih besar mana denyutnya? Laki-laki ya. Laki-laki lebih besar ya jenis kelaminnya. Gitu ya. Dibanding yang perempuan. Ya, kita lanjutkan ya. Yang kedua jenis kelamin. Jadi laki-laki itu lebih besar ya, lebih cepat denyutnya dibanding perempuan ya. Yang ketiga suhu tubuh. Nih, orang yang lagi sakit demam itu lebih banyak atau lebih besar ya denyut jantungnya dibanding orang yang tidak sakit demam ya. Yang keempat umur. Nah, orang yang umurnya lebih tua ya, aki-aki misalkan, itu lebih rendah ketimbang orang yang masih muda ya. Jadi semakin bertambah umur, semakin berkurang denyut jantungnya ya. Kalau tinggi badan pengaruh nggak kira-kira? Nggak pengaruh ya. Orang yang tinggi, orang yang pendek nggak pengaruh denyut jantungnya. Warna kulit pengaruh nggak? Nggak pengaruh ya. Jadi yang mempengaruhi ini adalah aktivitas tubuh, jenis kelamin, suhu tubuh dan umur tubuh. Ya. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Bapak doakan kalian semua sehat selalu ya, sukses selalu ya. Suksesnya nggak hanya di dunia ya, tapi juga sukses di akhirat ya. Kita mengejar dunia dan tidak lupa mengejar akhirat, karena kampung halaman abadi kita adalah di akhirat kelak. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Bapak juga mohon maaf ya, karena ini pertemuan terakhir ya. Setelah ini kalian minggu depan pelajarannya tidak ada IPA lagi, akan dilanjutkan pada semester yang akan datang ya. Selamat belajar. Nanti mudah-mudahan ujian pasnya, penilaian semesternya kalian bagus-bagus ya, hasilnya juga bagus-bagus ya, sehingga bisa membanggakan orang tua kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.